Tapi sekali lagi bahwa saya mau bilang, kalau orang boleh melayani sampai hari ini, saudara, ini anugerah. Saya tuh hampir sudah 4 bulan, saudara. Saya hamil 9 bulan, tapi 10 bulan, saudara. 10 bulan apa lagi? 9 bulan, tambah 4 bulan. Tambah sebelumnya saya itu hampir 5 bulan sebelum saya hamil, saudara. Saya tidak berdiri sebagai pengkhotbah. Dan sebenarnya saudara, saya terlalu enak, saudara, karena tidak dituju khotbah. Terakhir Papi kasih saya sharing itu pada waktu Natal kalau tidak salah, itu yang 5 menit. Tapi ketika saya terima, kemudian saya tolak, saudara. Dan saya tahu itu kesalahan dalam hidup saya, saudara. Dan saya minta ampun di hadapan Tuhan. Saya bilang, saya tahu sekali lagi, setiap kali saya khotbah saya bilang ini kesempatan. Tapi kemudian kesempatan datang dalam hidup saya menolak kesempatan yang Tuhan beri, saudara. Makanya mari belajar, saudara. Ketika saudara diberikan kesempatan untuk dalam hal apapun pelayanan saudara, dalam hal apapun pelayanan sekecil apapun, saudara, mari lakukan. Sekali lagi firman Tuhan berkata, lakukan itu buat Tuhan. Amin, saudara. Bukan buat pemimpin, bukan buat siapapun, saudara, tapi lakukan buat Tuhan. Yang terbaik yang saudara dapat beri bagi Dia. Karena saudara, sekali lagi, melayani Tuhan itu satu pekerjaan yang sangat mulia, saudara. Melayani Tuhan itu bukan pekerjaan seperti formalitas yang saudara dan saya kerjakan di luar sana, saudara. Tapi melayani Tuhan itu pekerjaan yang sangat-sangat mulia, saudara. Makanya ketika kami dulu waktu Bikers, saudara, kami melayani kemanapun saudara kami pergi, kami tuh tidak merasa lelah. Kenapa, saudara? Karena kami tahu itu pekerjaan yang mulia yang kami kerjakan. Makanya hari-hari ini ketika Tuhan lagi mungkin dorong hidup saudara dan saya untuk ayo menginjil, ayo lakukan sesuatu di luar sana, ayo menginjil. Seperti kami bicara di Komsel, memang kalau bicara menginjil enak gitu. Orang mesti bangun banyak orang, kok mau bilang apa pertama sekali, saudara. Itu untuk ini pembicaraan kami di Komsel, saudara. Tetapi sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa ini pekerjaan mulia yang saudara dan saya lakukan. Tidak kebanyakan orang yang mendapat bagian ini, saudara. Makanya ketika saudara dididik di tempat ini, saudara, saya tuh sebalik merenungkan di situ. Saya bilang ternyata di AOC memang sudah dilahirkan rasul, saudara. Saudara tahu rasulnya siapa, saudara? Bukan rasul Jack, ya? Siapa? Iya. Rasul Kristofansis, saudara. Dia tidak ada, tuh jadi macam jadi pada saudara. Dia tidak ada streaming, terserah. Orang Siau dengan rasul, saudara. Kalau orang bilang rasul Paulus, kita orang apa dong, saudara? Untuk belajar itu sendiri. Tapi ada rasul Kristofansis, saudara. Kemarin waktu dia khotbah, saudara tahu dia cuma kita nama, saudara. Kalau saudara menyimak, dia cuma kita nama. Dia bilang kalau Kak Iden, Bang Meel satu kali pakai tunjuk khotbah boleh. Masa kita gitu kan? Kita tidak boleh. Jadi kita mesti belajar. Dapat jatah kita, saudara. Kita ambil rumah ini gara-gara Kristus. Tapi saudara tahu bahwa setiap jatah yang sudah saudara terima, saudara, mari ambil, saudara. Amin. Ambil jatah itu. Saudara mau pergi kemana, saudara, mari lakukan, saudara. Jadi ketika saya belajar firman Tuhan, sudah 1 tahun lebih, saudara, saya tidak sampaikan firman Tuhan. Jadi akan kita lakukan. Saya kemarin bercanda, ini Alkitab, saudara. Saya terus terang, saya kalau sampaikan firman, saya tulisan ini dari gua, saudara. Tidak dapat lihat, kasihan. Jadi kalau kita mau khotbah di Komsel, kita harus baca pada orang, karena memang tidak dapat lihat dari tulisan. Di rumah ada Alkitab besar, saudara. Alkitab seperti tas. Saudara pernah dapat oleh-oleh dari Mami Baru dari Israel yang ada tas Yerusalem. Nah, kita beralkitab sama di itu, sama itu Yerusalem itu besar sekali. Terus kita bercanda, Pak. Pertama sekali disebut tadi malam, saudara, kita baru saja di Kira. Contoh lagi. Ini belum dapat jadwal, saudara. Ini belum jadwal. Itu sebelum Pak bilang mau sampaikan firman. Kok kita bilang Pak, kalau Mami dapat jadwal membuat Mami membawa yang kita. Kau kira, Mami,
Terus saya langsung bikin malu mana? Begitu saudara. Kalau kita bilang lagi, kenapa mau dimalu? Kenapa mau dimalu mengakui Tuhan? Mau dibawa Alkitab karena mau dimalu mengakui Tuhan. Nanti Tuhan malu mengakui Moni kita bilang. Tiba-tiba DP hari apa? Kira bilang lagi. Hari Sabtu kita mau bawa Alkitab. Mau apa nih? Kita mau hari ini apa? Mau sekolah minggu di Kabraya. Supaya bukan cuma kita yang bisa baca Alkitab, ini semua anak-anak sekolah minggu bisa baca Alkitab. Kita sayang saudara, itu Alkitab kalau anggap aja kita robek saudara. Aduh, sebenarnya aku nyanda kayaknya ada kalau mau pergi gereja itu Alkitab. Terus tadi malam saudara ketika saya dapat jawaban, saya baca-baca Alkitab enak saudara karena besar, atau jadi tidak ada teks, saudara saya datang. Jadi saudara, pas kita baca-baca sedap sekali saudara, karena memang besar sekali menurut saudara. Kita bilang begini Pak Kakak, itu suruh jam berapa malam saudara, saya masih baca-baca Alkitab. Kota bilang Pak Kakak, besok mama aku bawa Alkitab. Pak Kakak bilang, mama, astaga, dia bilang, dia makan tersandung. Jadi intermezzo saudara, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya soal ini. Ini bukan firman saya. Dan Bapak Kakak, kenapa? Dia makan tersandung enggak? Mama yang bawa itu Alkitab, mama Alkitab yang besar, kenapa ada yang tersandung? Saudara perhatikan saudara, kadang orang tersandung itu bukan karena orang lain saudara, betul? Betul nggak saudara? Kadang orang bisa tersandung karena dia melihat saudara. Saya kasih contoh, misalnya kita di Aceh berjalan, ada batu sandungan di muka. Nah, maksudnya daripada kita kasih contoh orang lain, kalau kita kasih contoh orang lain bisa tersinggung saudara. Tapi kalau kasih contoh keluarga sendiri, saya nggak apa-apa. Nanti di rumah tuh perlu marah, saudara. Kalau kita ke anak-anak, orang bilang begini sama dia, kita ingat mami bilang, kalau mau kotor jangan bawa kotoran penama. Nah, Yosua ada lagi itu kami. Pokoknya orang sama begitu. Kalau mau kotor kata jangan bawa kotoran penama. Padahal sebenarnya orang lagi cari-cari apa ini saudara yang orang mau sampaikan tuh. Sudah begitu saudara. Nah, jadi pas orang belajar berjalan, tiba-tiba karena kita bilang apa? Jangan jadi batu sandungan. Berarti ada memang batu sandungan saudara. Nah, saya ini jadi batu sandungan. Ya ada bapak, nanti tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saya ini batu sandungan, tapi kalau jadi batu sandungan kita minta tolong jangan berdiri karena bukan batu sandungan, tembok sandungan. Berjuang saja toh jadi batu sandungan. Nah tiba-tiba saudara ketika kita dari Aceh sementara berjalan, kita tersandung saudara, tersontok Pak Fakir, kita jatuh. Yang salah sini siapa saudara? Tetap salahkan batu sandungan berarti. Yang salah sini bukan Aceh saudara. Batu sandungan di situ, kita berjalan tersandung. Kalau batu sandungan sini, kita di sini. Kita berjalan begitu, tidak tersandung. Batu sandungan tetap di situ. Jadi yang salah siapa saudara? Alkitab berkata begini, Tuhan ingatkan kita bila berkata begini, perhatikan cara engkau melihat, perhatikan cara engkau mendengar. Bahkan kita Nabi Hagai dia berkata begini, perhatikan keadaanmu. Bukan memperhatikan keadaan orang lain, saudara. Bukan memperhatikan cara orang lain. Bukan memperhatikan dia ini banyak sekali ini, dia ini terlalu begini, dia ini terlalu kuning, dia ini terlalu putih, dia terlalu hitam, dia ini begini dan begini. Karena kita tersandung dengan cara kita melihat, saudara. Dia bilang aku gondrong. Kita tersandung, saudara. Padahal sebenarnya tidak masalah, saudara. Sama dia waktu orang masih CS. Oh bukan waktu CS. Waktu pas orang CS pasiar Pak ada saudara. Itu kita teman lama saudara. Dia bilang, ya bukan itu. Dia lihat kata Enci ada DP. Yahweh di sini. Kita bilang Yahweh di bawah kemana-mana itu. Yang usah takut. Yahweh di mana-mana di bawah. Kenapa mana tersandung? Mana tersandung karena apa? Karena jangan melihat. Ini
bukan kita berfirman saudara, tapi kita diingatkan untuk soal ini kan saudara. Mari jaga orang respon hati. Mari jaga orang sesuatu yang buat orang ini jatuh saudara. Karena batu sandungan ini buat orang jatuh. Dan kejatuhan itu tidak enak saudara, percaya. Orang yang jatuh itu tidak enak. Ada orang yang mengalami kejatuhan, orang yang habis menjatuh. Orang yang mengalami itu tidak enak saudara. Mengalami kejatuhan itu tidak enak. Tapi mari saudara, perhatikan respon hati kita ketika kita ditegur. Ya, perhatikan respon hati kita saudara. Cara kita melihat, cara kita mendengar. Perhatikan keadaan kita masing-masing saudara. Jadi kita bilang pada Anda, kenapa Anda tersandung sama bawaan kita besar? Tuhan Yesus saja senang sekali mau baca Alkitab besar itu. Dan Tuhan Yesus ada di kampung mama, senang sekali Tuhan Yesus ada dia mau baca Alkitab besar. Sampai sekali mulai. Oke, saudara. Kita berfirman di Roma, saudara. Kita tolong ditampilkan, membantu saya, saudara. Roma pasal 5 Roma 5 ayat 2b sampai ayatnya yang ke-5. Kalau dari 2b sudah dan kata di dalam firman Tuhan, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam kasih karunia ini kita di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, judul Alkitab di sini tentang hasil pembenaran. Hasil pembenaran ini saudara adalah tindakan Allah menghapuskan kebersalahan dan hukuman dari dosa, dan juga membenarkan seorang berdosa melalui pengorbanan Kristus yang mendamaikan. Untuk pelajarannya saudara, kitab Roma ini saudara dicatat oleh Rasul Paulus, saudara. Dicatat oleh Rasul Paulus ini sebagai suratnya kepada jemaat yang ada di Roma ketika dia berada di Korintus pada pertengahan tahun 50-an Masehi atau sesudah Tuhan Yesus lahir, saudara. Jadi kalau Masehi sesudah Tuhan Yesus lahir, kalau sebelum Masehi sebelum Tuhan Yesus lahir. Yang ditulis oleh sekretarisnya yaitu Tertius, yang menambahkan salahnya yang boleh kita baca dalam Roma 16 ayatnya yang ke-22. Dan naskah asli dari kitab Roma ini dicatat dalam bahasa Yunani, saudara. Ya. Firman Tuhan kembali kepada Roma 5 ayat 2b tadi yang kita baca, saudara. Saya dapat tema saudara di sini. Itu saudara garis bawahi kata bermegah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah kita garis bawahi dalam pengharapan akan menerima kita garis bawahi saudara kemuliaan Allah. Saya tiba-tiba saudara ketika baca ini, saudara, ini berulang kali saya baca, percayalah, berulang kali saya mengerti firman ini.
Dan kemudian tiba-tiba saya percaya bahwa setiap kita ketika kita membaca firman Tuhan ada rema-rema tersendiri, betul? Rema yang saudara terima pasti beda dengan rema saya, saudara. Saudara mungkin akan dapat beda dengan apa yang saya dapat, saudara, ya. Jadi saudara mengikuti saya karena saya lupa. Jadi di sini saudara ada kata bermegah dan ada kata akan menerima, saudara. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, saudara. Kata bermegah di sini, saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia, saudara, itu bisa berarti bersukacita, saudara, atau berbangga. Ya, kata bermegah. Orang bisa bersukacita atau bermegah pada saat akan menerima, saudara. Betul? Orang akan begitu bersukacita, orang akan begitu bergembira, saudara. Orang akan begitu bersukacita ketika dia menerima sesuatu, saudara. Bohong kalau ketika kita menerima hadiah terus kita tidak bersukacita. Bohong ketika kita diberkati dengan uang dan kita tidak bersukacita, saudara. Bohong. Apalagi kalau doi, saudara, tuh langsung jadi dolar kalau berkata. Lanjut sekali. Doi, terima kasih banyak. Lanjut sekali juga. Karena doi, saudara. Orang bisa bersukacita, bisa bermegah ketika menerima. Dia bilang, di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Padahal sebenarnya, saudara, kalau berbicara soal kemuliaan Allah, itu sesuatu yang berat, saudara. Rasul Paulus menulis kitab ini, saudara. Firman ini, saudara. Ini bukan firman yang mudah, saudara. Karena saya pernah dengar lalu waktu kami membahas soal kemuliaan Allah, soal apa, saudara, soal keadilannya itu, saudara. Itu sesuatu yang berat. Dan orang dengan gampang bermegah ketika mereka menerima kemuliaan Allah. Ada orang yang kita perhatikan, saudara, ketika mereka menyampaikan firman, ada yang langsung naik ke atas, atau orang dengar papi itu langsung naik, karena nanti dapat pujian. Ada yang itu, saudara, supaya tidak mencuri kemuliaan Tuhan, saudara. Makanya dia bilang bermegah akan menerima. Karena kebanyakan orang itu begitu, saudara. Manusia, saudara. Kebanyakan orang begitu. Ketika menerima sesuatu yang baik, saudara, mereka akan begitu bersukacita, saudara. Mereka akan begitu bersyukur. Ketika menerima sesuatu yang wow, mereka akan begitu bersyukur, saudara. Mereka akan begitu bersukacita. Ketika mereka menerima pujian, waktu festival kemarin, saudara, tadi kesaksian, ada yang tidak menang, ada yang menang, saudara. Tuh. Yang tidak menang tetap bersyukur, saudara. Saya tidak tahu hati mereka apa. Tapi tim supporter, tim support itu semangat sekali. Bukan cuma Fondora, saudara, Forza Tua, saudara. Ada yang sampai jatuh-jatuh berapa kali, itu kan semangat sekali. Mak mau bilang, semangat. Dia bilang, oh, ini mau apa tim. Biar itu kakak, semangat. Kita disuruh ikut, semangat. Tim support, ya. Orang akan begitu berbangga, juara. Apalagi kalau bawa piala sampai 3 susut. Saya lihat di apa, saudara, karena saya tidak ikut sampai akhir harvest, so malam, saudara. Saya bilang, aduh, pulang. Kalau lagi balik dari tidak bilang pulang, saudara. Ada yang piala 3 susut. Tidak bilang petangga kalau sekali tidak sepadan, saudara. Karena dia bilang, sudah berikut. Untuk berikut yang di sana itu secukewa. Karena kalau manusia itu rentan, saudara, dipuji, saudara. Betul tak, saudara? Kalau orang puji, maka
puji saudara. Bahkan puji. Gagah sekali Nyana tadi. Nyana, begini sekali Tuhan memang itu. Memang mantap sekali. Bahkan puji saudara. Bermegah ketika mereka menerima. Makanya hati-hati dengan itu saudara. Ketika saudara naik pangkat, atau mungkin ketika saudara dapat jabatan, saat saudara diangkat tinggi, saat mungkin posisimu berada di atas saudara. Waktu kemarin konsel kita berdoa, biarkan kerendahan hati ada dalam hidup kita, amin saudara. Karena ketika kita diangkat Tuhan tinggi saudara, kita akan mudah jatuh saudara. Sudah jauh-jauh. Mau kasih contoh untuk malaikat kan saudara. Tahu malaikat yang bicara jatuh saudara, karena terlalu itu saudara. Mau menyalahkan Tuhan, mau yang tinggi-tinggi saudara. Tuhan berposisi karena mau ambil, tak mungkin saudara. Bagian orang ada mau ambil, tak mungkin. Tidak bisa saudara. Karena tidak bisa kerjakan apa yang orang itu bisa kerjakan saudara. Lakukan bagianmu, dan dia akan melakukan bagiannya. Nanti Tuhan akan melakukan bagian Tuhan saudara. Jangan semua orang serobot. Akhirnya setelah orang jatuh saudara, menangis saudara, sakit. Boleh kalau ketika kita jatuh kita bangkit dan kita tetap never give up saudara. Karena kita seorang pejuang, tidak masalah saudara. Tapi ketika kita jatuh, kita tangis saudara. Saya berdoa kemarin, jangan kasih kami roh yang cengeng Tuhan, yang ketika ada masalah sedikit kami menangis. Kita ketemu saya dulu kita tes suara. Waktu pas kita pulang rumah sakit saudara, pas pulang rumah sakit, karena itu hari Jumat saudara, kita lihat jam saudara, semua ponsel orang kasih. Masa dia coba langsung ponsel, dia pun baru pulang kerja saudara. Jadi memang kita tahu dia capek, dia itu kerja bangunan saudara. Jadi kita tahu dia lelah siang. Jadi mau bagaimana saudara? Kita bilang, semua ponsel orang. Masa dia dia nggak bisa dulu kita, dia bilang, Tuhan, mana baru keluar rumah sakit, semua pergi konser. Apa ini gitu? Ayo baca tuh Rasul Paulus. Sampai dia suka kita Rasul Paulus. Di mana baca Rasul Paulus? Di dalam kisah para rasul atau Rasul saudara, pada salah saudara. Ketika dia dilempari dengan batu saudara, itu orang seseret dia karena dikira mati saudara. Saudara boleh renungkan ketika diseret dikira orang mati, berarti memang acor, babak belur, yang ada pada dia muka saudara. So mati, berarti sudah bernafas saudara. Kemungkinan saudara. Jadi orang seret karena firman Tuhan bilang dikira sudah mati saudara, tetapi ayat selanjutnya bagian terakhir saudara, kalau tidak salah saudara ya, dia bilang keesokan harinya Paulus pergi kemana itu saudara ya. Bukan hanya di situ, dari ayat-ayat pasal-pasal selanjutnya saudara, dia pergi lagi ke sini, dia pergi lagi ke situ. 1 tahun dia ada di sini saudara. Kita bilang apa ya? Coba kita masuk rumah sakit 5 hari, kita sudah memberi konser. Konser itu saudara dan dia. Karena begitu, kadang orang saudara hanya masalah kecil saudara. Kita sudah membuat diri kita berat untuk mengirim Tuhan saudara. Itu saya saudara, itu saya. Tidak ada di sini, di sana banyak sekali saudara. Baru di sini nggak ada, di sini semua mata-mata. Di sana banyak sekali saudara. Komputer di sana banyak sekali. Mereka ketika hanya masalah kecil saudara, semuanya ada datang konser saudara. Soalnya tidak bisa datang konser, soalnya tidak bisa bersekutu, soalnya tidak bisa ini, tidak bisa datang kepada Tuhan, saudara. Makanya saya bilang, karena baru baik sakit lagi, baik tangan masih bangka, ada infus. Kita bilang sedang Rasul Paulus hampir mati, dia langsung mengabarkan firman Tuhan. Papa suruh lagi kita ini dia bikin siau, kita pikir.
Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata bahwa minta cinta yang pura-pura itu lagi dalam hidup. Karena saya percaya bahwa ketika kita punya cinta itu kita bisa lakukan banyak hal belakangan saudara. Kalau kita tidak punya cinta, kita kan gampang menyerah saudara. Saya hari-hari ini ketika saya berdiam saudara, saya belajar tentang apa yang disampaikan oleh Pastor Brian saudara tentang ruang rahasia saudara. Itu benar-benar mengajar saya saudara. Ketika kita berada di ruang rahasia saudara, itu sesuatu yang sangat ajaib. Sampai saudara bisa tahu bahwa cinta saudara itu kayak dimunculkan kembali. Saya itu jujur dari tahun lalu saudara. Jangan dulu Bapak tuh Andre, Bapak belum kelar. Dari tahun lalu saudara, saya itu banyak hal yang turun dalam hidup saya. Saya tahu. Karena firman Tuhan berkata kita yang lebih tahu diri kita betul saudara. Dan saya memahami betul kejatuhan saya saudara. Makanya waktu kemarin waktu Mas Patisul kasih saya kejatuhan saudara, banyak hal alasan. Kenapa saudara? Karena kita tidak punya cinta lagi saudara. Kita tidak punya cinta. Tapi kemudian saudara bukan di depan saudara, dipukul saudara di depan. Kita dari belakang saudara. Bukan di depan saudara, dipukul. Jadi saudara yang tertanam di tempat ini saudara. Saya bilang ke Ella kemarin, mana Ella? Saya bilang ke Ella kemarin saudara, harus punya mental. Jadi ketika dapat obor, kita bilang kaidan ke suara Pak cuma suara saja saudara. Cuma suara besar makanya baik-baik sekali ke Ella. Ya. Jadi punya mental saudara. Ketika saudara dan saya ditegur, ketika saudara, mari responi dengan benar saudara. Karena itu untuk kebaikan saudara. Di gereja-gereja lain saudara, sudah jadi gereja lain yang dulu saudara, waktu penari sama menari dia kasih turun. Sampai menangis itu anak dengan Yasya lo mimpi anak. Yasya lo ada di mana anda? Menangis saudara. Dapat kasih turun. Waktu itu papi dan mami tidak ada. Karena dulu mereka pun selalu saudara pergi. Jadi yang melayani saudara, kami dididik begitu rupa saudara. Yang WL satu orang saudara. Yang WL yang singers yang main keyboard dia satu. Jadi kalau kita yang WL, dia yang main keyboard, dia yang masih singers kita khotbah saudara. Dididik saudara. Nah saudara, hari-hari ini kita lihat sebanyak sekali dia singers. Hari Rabu kita kadang isunya dia dapat jadwal. Kita jatuh di jenjang kiri, isunya ada memang luar biasa sekali saudara. Karena ada regenerasi saudara. Makanya saudara bersyukur. Yang kemarin kami saudara, dia yang WL, dia yang singers, dia yang khotbah saudara. Dia main keyboard, main gitar, dia yang belum. Nah bayangkan saudara. Nah saudara, baru dapat korban itu bukan. Saudara rasanya tak mau orang itu bilang bukan maskena. Iya dari tadi memang kita aus. Makasih. Jadi kemarin saudara waktu menari di debus, mari responi dengan benar. Hanya saudara responi dengan baik. Karena itu didikan. Kami pun mengalami itu saudara. Dan percayalah, Rasul Paulus pun mencatat nanti pada ayat selanjutnya saudara. Itu bukan hanya sekedar dia tulis saudara. Itu dia alami. Itu bukan hanya sekedar kita suka mau tulis, Jokowi nanti baru baca. Bukan saudara. Itu dia tulis, dia alami saudara. Kalau nanti orang baca sampai ayat pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima saudara, itu dia alami. Makanya kita ketika kita dididik, ditegur, diajar saudara, disuarakan pesan saudara, jangan cengeng. Karena kami pun pernah mengalami saudara. Saya sudah berulang kali mungkin saksikan, mungkin saudara sudah pasti saudara. Ingat waktu saya pernah berselisih paham dengan
teman sekerja saya. Kalau masuk Polster dia bilang teman sekerja. Jadi kita bilang teman sekerja saya, dia ada di belakang, dia naik di bawah situ. Itu teman sekerja saya, saudara. Dulu waktu sana, saudara. Jadi berselisih, begitu saudara. Orang kalau lebih dekat, lebih bagus sontong, saudara. Jadi jangan saudara pikir orang pergi doa kota rame-rame, bawa tempat musik kok, saudara. Jadi ketika kami berselisih paham, saudara, Papi mendengar, saudara. Ditegur, saya berbalik, saudara. Karena saya tak mau terima, saya sombong, saudara. Saudara tahu, besok hari malamnya, saudara, saya mimpi, saudara. Saya pakai baju TK. Masih ingat tuh? Saya pakai baju TK, ikan tua, saudara. Dan saya lihat ini, saya malu, saudara. Malu sekali. Padahal waktu pulang dari situ, waktu Papi itu rumah Papi Pemfrut, memang dia sudah, kalau DP anak sudah patah peleng, kalau anak kandung dan begitu, saudara. Ini saya karena Muhammad Tuhan di sini tahu, saudara, mungkin Papi berperasaan. Saudara memang sudah patah peleng, saudara. Karena memang waktu beliau bicara, itu sampai belakang waktu itu ada almarhumah Ibu Jeffrey. Sampai dia masuk marah lagi begitu. Mana memang dasar mana Papi hanya hargai, saudara. Dia kan. Tapi kemudian saudara malam saya mimpi, saya tuh pakai baju TK, saudara, ikan tua, saudara. Dan kita malu sekali, saudara, kita berdiri, saudara. Kita menangis, saudara. Kita bilang Tuhan, saudara. Besoknya kita datang, dan kita bilang kita salah, kita salah. Jadi apa yang kami sampaikan, apa yang saya sampaikan, itu saya pernah alami. Ketika saya ditegur, saya tidak terima, saudara. Dan yang saya alami adalah kejatuhan, kegagalan, kekecewaan. Dan percayalah ketika kita jatuh, untuk bangkit lagi itu susah, saudara. Susah. Tapi bersyukur karena masih ada tangan Tuhan yang kuat yang tetap pegang hidup saudara dan saya sampai hari ini. Makanya saudara dan saya tetap berdiri. Saya pun masih tetap berdiri sampai hari ini karena saya tahu karena tangan Tuhan yang kuat itu yang pegang hidup saya. Kalau bukan karena tangan Tuhan yang kuat, saya sudah murtad, saudara. Saya sudah lari dari panggilan saya. Yang awalnya saya masuk ke sini, saya bicara di depan jemaat Tuhan, saya berkata bahwa ini panggilan saya di awal, saya ada di sini, saudara. Tapi kemudian saya hilang dari panggilan saya. Kalau bukan karena tangan Tuhan yang kuat itu yang ambil hidup saya. Makanya saya sampaikan kemarin ke kemarin. Kami dulu, saya juga sudah rasa berdosa sama Guru dan Guru minta maaf Guru. Tiba-tiba saya suara besar karena ini kasih salah pemain dulu, bukan Kak Iden. Ini main yang terlalu besar. Jadi pas Kak Iden bilang besar sekali tuh main. Ya saudara, jadi kita bilang mental harus kuat. Amin saudara. Amin. Amin saudara. Terus jadi bermegah, jangan hanya bermegah ketika kita akan menerima, saudara. Ayat 3, dia bilang ayat 3 bagian A, dan bukan hanya itu saja. Amin. Bukan hanya itu saja. Bukan hanya kita bermegah ketika kita menerima. Bukan hanya itu saja, saudara. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi Tuhan bilang, Rasul Paulus berkata dalam suratnya di kitab Roma, saudara, bahwa bermegah juga di dalam kesengsaraan. Makanya saya bilang ini berat, saudara. Siapa yang suka bermegah dalam kesengsaraan? Sampai kita sendiri baca ini firman, kita bilang ini berat. Saya nggak bisa sampaikan ini firman, saudara, karena kita harus jadi pelaku. Amin. Bukan hanya sebagai pemberita, tapi kita juga harus jadi pelaku, saudara. Kita bukan hanya jadi pendengar yang setia, saudara. Jadi biarkan kami jadi pendengar yang setia. Bukan, saudara, bukan diciptakan untuk jadi pendengar saja di situ, saudara. Saudara harus jadi pemberita dan jadi pelaku. Kemarin Kansil bilang jadi pemberita, jadi pengkhotbah, jadi ini.
Saya tahu ada bagian saudara masing-masing yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup saudara dan saya, dan lakukan itu saudara. Lakukan itu. Makanya dia bilang bermegah bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, saudara. Nah, saudara, saya catat di sini, saudara. Dalam bahasa Yunani, saudara, karena saya terinspirasi dengan trompet hidup bala, saudara. Dalam bahasa Yunani, kesengsaraan itu diambil dari dua kata, saudara. Itu teli dan psis, yang artinya kesesakan dan tekanan akibat penganiayaan. Jadi kesengsaraan itu dalam bahasa Yunani itu klipsis, yang artinya kesengsaraan, kesesakan atau tekanan akibat penganiayaan. Itu kesengsaraan. Saudara ingat kisah pencobaan di padang gurun, saudara, di kitab Matius. Itu waktu saya sampaikan firman di konsernya di Kak Vivian, saudara. Dan itu lucu sekali. Karena kita tidak tahu baca Alkitab, jadi kita suruh Oma yang baca. Jadi yang muda suara aku, yang tua masih kuat membaca, saudara. Jadi luar biasa sekali. Oma kasih, Oma baca. Jadi Oma baca. Ayat 1 dia bilang begini. Saya sudah lupa di mana itu, di Matius berapa, yang pencobaan di padang gurun. Tapi saya ingat ayat pertama dia bilang begini. Kemudian Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun, saudara. Jadi kita tanya pada orang yang bawa Tuhan Yesus ke padang gurun itu siapa? Siapa yang bawa Yesus ke padang gurun? Jangan, terus saudara. Siapa? Oh, bagus. Oma bilang iblis kan? Oma tak tahu. Karena waktu itu orang kan baca cepat, saudara. Jadi soalnya nyimak. Kita tanya, siapa yang mau Tuhan Yesus ke padang gurun? Iblis. Baca ulang ayat pertama. Baca. Siapa yang bawa Tuhan Yesus ke padang gurun? Kemudian Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Siapa yang bawa Yesus ke padang gurun? Roh Kudus. Karena begini, kadang kita pikir ketika kita masuk dalam padang gurun, dibawa iblis, saudara. Iblis yang buat kita menderita. Iblis yang bawa Tuhan di padang gurun. Iblis yang bawa Tuhan masuk dalam pencobaan. Ini gara-gara iblis yang bawa kita, yang kasih ancur kita iblis dan iblis, saudara. Padahal iblis ada bapak yang di luar sana, saudara. Di luar sekali. Dia bapak diam, saudara. Mari orang cuma-cuma terus jaga nama. Akhirnya, ya mereka tuh. Oh, karena cuma kita kan, kita coba itu betul. Saudara, karena iblis DP orang, DP makhluk, saudara, dia suka sekali mencoba-coba, saudara. Jadi ketika orang bilang iblis, dia datang, saudara. Jadi yang bawa Tuhan Yesus kepada gurun itu Roh Kudus, saudara. Yang bawa masuk kepada kesengsaraan itu Roh Kudus, Tuhan. Saudara mau baca lagi kisah, saudara. Ada kisah soal Ayub. Saudara tahu kisahnya, saudara? Bagaimana penderitaannya, saudara? Bagaimana dia kehilangan anak-anaknya, hartanya yang begitu banyak, Alkitab mencatat. Tetapi ada satu firman Tuhan yang saya pun pernah sampaikan ini di komsel waktu dulu, waktu PCG 1 saya ingat. Itu sudah lama sekali, saudara. Dia bukakan rema di hidup saya, ada firman Tuhan bilang ini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kadang firman Tuhan ini hanya dipakai orang pada saat kematian. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, kasih yang pilu waktu mati. Terpujilah nama Tuhan. Padahal keluarga masih gitu,
bilang lagi saudara. Ayub ketika masuk dalam penderitaan, dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bagian terakhir dia bilang terpujilah nama Tuhan. Dalam kesusahan yang dialami Ayub, dalam penderitaan yang dialami Ayub, dan percayalah saudara, saudara dan saya tidak akan mampu berada di posisi itu. Tapi toh Ayub masih bisa berkata terpujilah nama Tuhan. Dia masih bisa bersyukur saudara. Dia masih bisa berkata terpujilah Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan yang memberi, ya Tuhan yang mengambil. Tuhan yang beri saudara apa saudara hari-hari? Kalau Tuhan ambil, saudara masih bisa bersyukur. Ketika Tuhan beri kedudukan dalam hidup saudara dan saya, Tuhan ambil lagi, masih bisa bersyukur saudara. Ayat yang sebelumnya bermegah ketika kita menerima. Kita hanya bisa bermegah pada saat kita menerima saudara. Itu kenyataannya. Sedikit orang yang bermegah pada saat dia mengalami kesusahan. Sedikit orang yang bermegah, sedikit orang yang bersyukur ketika dia mengalami kesengsaraan. Betul saudara? Ketika saudara dan saya alami kesusahan, orang ceritakan saudara di mana-mana. Saudara harus bayar hutang sana sini. Saudara harus memikirkan banyak hal. Saudara mungkin tidak makan sampai 5 hari, 4 hari. Saudara masih bisa bersyukur. Ayub, saudara, dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kita hanya karena masalah sedikit, proses sedikit, ego kita yang lebih banyak dari bersyukurnya. Betul nggak? Ego kita yang lebih besar daripada ucapan syukur kita. Ego kita yang lebih besar daripada kita berkata terpujilah nama Tuhan. Ini kenyataannya saudara. Ini kenyataannya. Saudara dan saya tidak perlu mengelak, karena ini kenyataannya. Susah sekali orang hanya bisa berkata bersyukur kuat, bersyukur Jo. Ketika mana di rumah mana ada Pak Ustaz, bersyukur Jo. Tapi karena nggak tahu kalau ada penderitaan ketika orang harus cari mobil, angkat barang, itu kesusahan. Bisa bersyukur tidak? Ketika di komsel kami cabut ayat dan firman yang saya dapat saudara. Raja, dia bersyukur saat janjinya itu digenapi. Bahkan hati raja pun bisa bersyukur ketika janji Tuhan itu digenapi saudara. Tapi kalau tidak digenapi saudara bagaimana? Saul seorang raja kan? Ketika kedudukan diambil dari dirinya, ketika banyak hal diambil dari dirinya, jadi gila saudara. Jadi gila. Makanya posisi hari-hari ini saudara, kalau saudara dan saya masih terus dididik Tuhan, mari sama-sama yuk bersyukur. Saya tahu ini tidak mudah saudara. Saya tahu ini tidak gampang. Saya pun berbicara di depan sini, saya tahu rasa ketakutan terbesar itu saat kita mengalami yang namanya kesengsaraan, saudara. Saya tahu. Dan saya takut untuk sampaikan ini saudara, karena saya takut saya tidak jadi pelaku saudara. Makanya ketika saya baca firman Tuhan ini, saya renungkan saya itu hampir sesak nafas saudara. Karena saya tahu kesengsaraan itu sungguh sangat membuat orang meninggalkan Tuhan. Kita bisa meninggalkan Tuhan
Ayub diproses 1 kali, habis semua. Saudara ingat kisah perempuan yang pendarahan? Itu berapa tahun, saudara? 12 tahun. Itu bukan cuma 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, 12 tahun, saudara. 12 tahun dia alami pendarahan, dan saya tahu itu sangat menyakitkan. Itu bukan berbulan-bulan, saudara, itu bertahun-tahun. Ketika saya baca ini, saya bilang, bagaimana bisa orang bisa bertahan? Firman Tuhan berkata, ketika dia dengar Tuhan, dia dengar Tuhan ada, dia bergerak, saudara, dia berlari, dan dia dibuat banyak orang menyeret hidupnya sampai dapat menyentuh jubah Tuhan. Saya akan bilang, Tuhan, ada orang-orang yang begitu ajaib, ada orang-orang yang begitu luar biasa dengan proses mereka. Kami yang hanya di proses seperti ini sudah mau tinggalkan Tuhan. Betulnya tidak, saudara. Betulnya tidak, saudara. Makanya kadang saya waktu berapa kali saya juga sampaikan di komisi, saudara. Makanya saya terinspirasi, saudara, ini mengajar, membuat roh saya semakin kuat di hadapan Tuhan. Waktu berapa bulan kemarin itu saya hamil 7 bulan kalau tidak salah, saudara. Itu 7 bulan saya hamil kalau tidak salah. Itu saudara tahu, hampir 4 hari kami itu makan ubi, saudara. Ubi, tahu ubi. Ubi itu singkong, saudara. Ubi makanan kita. Orang Sang yang bermakanan, tapi orang Belanda lupa pakai keju, saudara. Tapi tetap dengan nama ubi. Orang 4 hari, saudara. Yang 1 minggu 6 hari, saudara. 4 hari makan ubi, 2 hari kami tidak makan. Saya berapa kali bilang, saya itu banyak pintu, saudara. Makanya setiap kali papi berdoa, kamu tuh banyak pintu. Ya betul, saudara. Karena kita kan banyak pintu, kita banyak-banyak taman, saudara. Banyak taman yang ada di Beboy, saudara, percaya. Kita bisa saja pintu sama orang, saudara, berapa lama. Kita pun ada saudara, ada ini, ada ini. Banyak pintu, saudara. Tapi waktu itu, saudara, waktu kita hamil 7 bulan, Tuhan maksudnya orang diam, saudara. Tapi anehnya Tuhan tuh gak datang asal lampu, saudara. Iya, betul. Setelah terima gaji waktu itu kerja di situ, terminal. Hari Sabtu terima gaji, saudara. Sehari ini 300.000. 1 juta dari sehari memang. Beli beras, saudara. Gak pasang lampu, Tuhan, baru beras. Saudara makan ubi yang asam lambung, saudara. Tapi setelah beli beras atau makan, tiba-tiba yang satu sudah sakit Tuhan. Bapak itu mati, tidak habis, betul. Tapi saudara tahu, kami diajarkan, saudara, untuk diam. Saya bisa saja, saudara. Saya bisa saja loh ya, tapi saya bisa saja. Karena saya tahu ini kesusahan, sudah nggak bisa. Saya hamil, saudara, saya hamil. Dan saya punya anak berapa yang mau makan tuh, saudara. Kan jago sekarang makan, apalagi itu satu jago, dan perlu semua dengan anak. Jadi dia marah. Jadi sampai rumah dia mengamuk, saudara. Jago sekali makan.
Tapi hari itu saudara dia bilang, "Ush, mama, kayak mana bisa terus kan?" Kita bilang karena Roh Kudus itu yang kasih enak ini Ubi. Kita nggak tahu Ubi Perasa bagaimana punya makannya itu kenyang. Tapi hari itu saudara rasa bersyukur itu saudara. Mengalami kesusahan ternyata seperti itu rasanya. Saudara lagi mengalami apa hari-hari ini saudara? Saudara lagi mengalami kesengsaraan apa saudara? Saudara lagi mengalami kesusahan apa, sakit apa, saudara terserah. Mungkin saudara tidak bisa ceritakan sama ini, sama itu. Saudara pendam dalam hati dia, saudara berdoa sendiri mungkin saudara ya. Tapi percayalah saudara, firman Tuhan berkata begini. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi ketika saudara dan saya mengalami yang namanya penderitaan, kesengsaraan, kesusahan, pergumulan, padang gurun, apapun itu saudara, cukup jauh mungkin saudara, terlalu banyak DP nama saudara. Pokoknya yang penting itu dia saudara, kesusahan. Itu akan menimbulkan ketekunan saudara. Saudara yang hari-hari berdoa, Tuhan berikan aku ketekunan, berikan aku ketabahan apa sih? Berikan aku ini saudara, ketekunan untuk tetap tekun belajar firman Tuhan, tekun ibadah, tekun ini tuh. Lewati kesengsaraan dulu saudara. Kalau saudara minta, Tuhan berikan aku kesabaran, berikan aku supaya aku tidak marah-marah Pak Glory kan Esti. Soalnya kan pas video kita gua. Berikan aku kesabaran supaya kita tidak marah-marah Pak Glory. Tuhan kasih apa saudara? Tuhan uji apa kesabaran. Dia bikin Glory jadi bagi supaya kan bisa marah. Sama dengan tekun saudara. Kenapa kita Glory hari-hari kalau pulang malam motornya isi bensin, ada cuci, pulang-pulang makan mana? Air Madini tak kira dimakan lebih lagi. Ya. Kalian bikin apa kalau di Bapak memberitakan Injil jodoh? Tuhan akan beri saudara dan saya ujian supaya saudara masuk pada yang namanya kesabaran, sama dengan ketekunan ini saudara. Mana dia? Tekun dalam bahasa Yunani saudara itu pomone, yang artinya ketahanan, keteguhan hati, kemampuan bertahan di bawah beban, kemampuan bertahan di bawah beban, itu ketekunan saudara. Saudara dan saya diproses sudah sama seperti tokoh-tokoh Alkitab saudara. Sudah ada yang sama. Belum ada yang sama saudara. Tapi kayaknya rasanya kita lebih berat. Betul? Rasanya kita yang paling menderita. Padahal tokoh-tokoh Alkitab kalau baru baca saudara dalam hidup menderita sekali saudara. Yusuf saudara. DP saudara-saudara jual, memang saudara-saudara kurang ajar. Kakak-kakak adik saudara, dok jual Kak Yusuf. Jadi kalau ada kakak adik di sini mau kurang ajar, bilang bertobat. Nah, kakak sudah bilang bertobat kata bertobat. Gua ada bilang lagi, karena tidak ada yang benar. DP saudara jual saudara, masuk di dalam sumur. Dijual lagi, digoda sama istri Potifar saudara. Ada yang bisa bertahan digoda? Ada di sini saudara. Pak Andi bilang ada di sini. Ada yang bisa bertahan ketika pelayanan, ada perempuan seksi, cantik, kurus, langsing, dan bini di rumah gode, tak ambor, hitam itu saudara.
Aduh, gak pernah ketawa. Ada yang bisa bertahan, saudara. Ada yang tidak tergoda. Bapak Jenderal tidak tergoda. Cuma di sini kita bilang. Karena namanya laki-laki, saudara. Orang dunia bilang, orang dunia bukan orang rohani. Kalau orang dunia bilang, kurang tambah ekor nanti jadi anjing. Itu orang dunia bilang, saudara. Kalau ada mata, kalau laki-laki kalau berjalan, kalau boleh perban, kata orang bilang saudara. Karena laki-laki mata keranjang. Jadi kita kalau aku berjalan mata bang terus, DP mata ampah soalnya, ampah DP mata bahaya. Karena kita seputih ada yang lebih putih lagi. Percaya dia, ada yang lebih putih. Jadi kita sampai putih itu dia Aldo. Ada lebih putih lagi dari kita. Nah, Yusuf tidak tergoda sih. Makanya orang-orang yang kenapa tidak tergoda? Karena dekat dengan Tuhan, betul saudara. Kalau tidak dekat Tuhan, saudara, bukan jadi Yusuf, jadi Yusuf. Jadi cucup. Jadi cucup yang itu makanan warna merah dan yang pedis-pedis cucup itu saudara. Tapi kalau Pak Yusuf di sini ada kan Pak Yusuf setia. Ini 3 kali kita bilang sama dia Pak setia. Ini nubuatan Pak Fendi, bukan cuma sekedar 3 kali dan cukup. Biasa kalau cuma 1 kali kan kosong sampai 3 kali bayar. Kemudian siapa lagi saudara? Tahu. Kemudian ada Hana saudara. Hana siapa saudara? Hana mantul saudara. Itu penderitaan dalam hidupnya. Sampai kita ingat pas kita baca ini saudara, kita itu apa kasih? Ya kan ada memang. Karena kita bertujuan itu pun bisa. Kita harus baca di Hana saudara. Karena kita orang kan kalau baca Hana, masa cuma berkomentar kami berdua gitu saudara. Ternyata penderitaan Hana itu dia mantul saudara. Dan itu kesakitan dalam hidupnya. Saudara, sama aku udah bilang kemarin, aku dapatin, mana punya dah. Kenapa orang lain soalnya nggak ada nama baca sampai ampas tak lalu itu. Masa bahasanya nggak ada kan itu sepertinya dipermalukan sebagai laki-laki yang perkasa saudara tuh. Iya saudara, pastinya ada ngomongan saudara, memalukan itu. Makanya kalau Aldo, cepat Aldo. Dan nanti Tuhan datang, nyala balik. Nanti kasih nama apa? Aldo? Saya kasih nama Get Holy Days. Oh, saya kira yang B katanya. Nanti tanya dosa diri pada saya kalau bilang berdosa saudara. Kita tak mau berdosa. Ya ada dengan nama saudara. B ya. Terus siapa lagi saudara? Naomi saudara. Malah mengalami duka karena kehilangan suami dan kedua putranya di negeri asing. Saudara. Di orang petapa. Kalau dapat orang petapa sendiri tidak apa-apa. Di orang petapa saudara. Mau dikira saudara? Sendiri jadi jandes. Di orang petapa saudara. Ditinggalkan. Tidak enak saudara. Itu penderitaan. Terus Simpson saudara. Terus siapa lagi saudara? Ini Rasul Paulus. Penderitaan Rasul Paulus digergaji, di apa saudara, sampai kita bilang tadi diseret, lantas mau bilang somati dilempar dengan batu saudara. Kenapa saudara? Orang-orang yang mengalami kesengsaraan. Karena nanti mereka akan mengalami yang namanya ketakutan ini saudara. Contoh yang paling besar saudara, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus contoh yang paling besar saudara.
Dia sendiri membuktikan dirinya masuk dalam kesengsaraan. Waktu itu dia 100% manusia, saudara. Jadi dia mengalami sakit. Dia 100% Allah, tapi waktu itu dia mengalami sakit 100% manusia, saudara. Bahkan waktu di Taman Getsemani dia mengalami ketakutan, saudara. Dia takut. Tapi dia harus lewati yang namanya kesengsaraan. Supaya apa, saudara? Supaya nanti ayat selanjutnya, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Terus, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sebenarnya saya catat di sini, saudara. Tahan uji, bahasa Inggrisnya apa, saudara? Tapi mari, saudara, kita belajar sama-sama. Dari ketekunan ini proses pembentukan, saudara. Ini proses pembentukan dari ketekunan kepada tahan uji kepada pengharapan. Dan ayat yang terakhir bilang pengharapan itu tidak mengecewakan. Siapa, saudara? Kita berharap kepada Tuhan. Ketika kita masuk dalam kesengsaraan, saudara, mari, saudara, belajar untuk tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Karena pengharapan kita tidak mengecewakan.